625. Kalau 7 per 8, berarti berapa? 0,75. Nah, kalau 8, kalau 6 per 8, 0,75. Kalau 7 per 8, 0,875. Seperti itu. Jadi teman-teman harus menghafalkan. Kalau misalkan 1/4, berarti kan 0,25. Kalau 2 per 4, itu berarti, oh, masih nggak paham, pelan-pelan ya? Oke, pelan-pelan, sorry. Benar nggak ngerti saya, Bang? Ini aku coba ulangin ya, Mas Iwan ya, nggak apa-apa ya? Iya, ayo diulangin aja pakai tangan tadi. Pelan-pelan aja ya, Nah, biar teman-teman semuanya bisa paham. Untuk teman-teman yang sudah expert di, yang jari nggak paham tadi ya? Oke, kan kalau 8 itu, ini kan 10, tapi yang tengahnya nanti itu dianggap 2 nih. Kalau 1 per 8, ini kan 1 per 8 nih. 1, berarti ya 0,125, 1 per 8. Kemudian kalau 2, 0,25. Kalau 3 per 8, berarti kan 3 nih. Depannya pasti 3. 3 per 8 itu 0,375. Nah, kalau 4 per 8 kan sama dengan setengah. Kalau setengah ya berarti setengah nih. Berarti 0,5. Kalau 5 per 8, 5 per 8 kan, berarti kan ini nih. 5 kan yang ini nih. Oke? Bisa dibanding kecepatan Bang ya. Ini kan 5 nih. Kan ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini 5 nih udah. 5 berarti, belum ngerti ya. aku 5 stop share dulu biar kelihatan mukanya Mas Priyaful ya. Ya. Oke, yuk. Oke. Ini aku ajarin tips dan trik aja ya. Nanti Oke. teman-teman pelan-pelan aja. Oke. Jadi ini ya, sebenarnya ini gampang. Ini kan tadi 8 ya, ada 8 ya. Oke, ada 8 ya. Kelipatan dari 0,125 kakak, benar. Jadi kalau misalkan 1 per 8, 1 per 8 kan berarti ini nih. 1 per 8 berarti 0,125. Nah, kalau misalkan 2 per 8 ya ini karena ini 2, berarti 0,275 gitu ya. 0,25, mohon maaf salah saya. Kemudian kalau 3 per 8 berarti berapa? 0,375, sama-sama depannya 3. Oke. Kalau 4 per 8 lah, kalau 4 per 8 kan ini setengahnya. Berarti kalau setengahnya itu 0,5. Nah, kalau 0,5 ya, berarti 5 per 8 sekarang. 5 per 8 kan ini tadi di sini ya, di ke-6 ya. Berarti kan ini 6 per 8, 5 per 8 itu 0,625. Kemudian kalau 7 per 8 berarti 0,75. Mas Iwan boleh di-search lagi aja, biar Oke. saya tuliskan lengkapnya, dan nggak bingung, nanti makin bingung nih. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, makin pusing. Oke, kita simpelkan di sini aja. 7, 8. Ya itu 3 per 8, 3 kali 0,125 itu benar. Ini cuma ngasih tahu buat yang mengalami kesulitan. Jadi kan ini kita membantu untuk semua kalangan ya. Jadi kan nggak semuanya itu paham dan cepat kayak gitu. Oke. Nah, kalau 1 per 8 ini berarti 0,125. Lah, kelipatannya berarti nanti kalau 2 itu tinggal dikalikan lagi, kali 2. Berarti 0, ini jelek banget ya tulisannya ya, mohon maaf ya. 0,25 seperti ini. Nah, kalau 3, nanti tinggal dikalikan 3 nih, yang dari 0,125 nih. Atau tinggal ditambahkan 0,125 dari sini. Nah, ini 0,375. Seterusnya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Kalau sekarang perempatan ini 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4. Ini teman-teman juga harus hafal nih. Apalagi kalau ini gampang banget. 3 per 4 dan 4 per 4. Nah, kalau 1 per 4 berapa? Itu 0,25. Gampang ya. Ini teman-teman harus hafal di luar kepala. Biar kalau ngerjain soal seperti ini langsung. 0,5. Ini berarti 0,75. Tambah ini 1. Nah, oke, langsung kita ke soal. 1,25 lah. Dikurang 1 per 8. 1 per 8 berarti 1,125. Lalu 50%. Kali 50% berarti 0,5 ya. Kemudian ditambah setengah. Setengah itu 0,5 juga. Nah, kalau udah desimal gini, teman-teman akan mudah. Berarti kan ini dikurangi ya.
1,125 dikalikan 0,5 berapa teman-teman? 0,562 ya. Kemudian ditambah 0,5 sama nanti ini dikurangin minus 0,562 ya. Berarti 1,25 dikurangi 0,562 ditambah 0,5 ketemu 1,18. Nah, seperti itu. Jadi kakak ngasih tips saya ngasih tips di sini. Kalau misalkan soal seperti ini dirubah ke bentuk desimal untuk memudahkan teman-teman. Ya, itu dikurang dulu. 1,25 dikurangi, ini tadi hasilnya 0,562 ditambah 0,5 ketemu 1,18. 50% itu berapa Kak? 0,5. 50 per 100 ya, berarti kan itu 0,5. Oke, lanjut Mas Iwan, boleh? Daripada kelamaan nanti. Oke, ini caranya ya. Nah, boleh itu soal nomor 10. Soal nomor 10 itu ini cara cepat ya, cara yang mudahnya, cara itunya, tapi benar nanti ini. Teman-teman jangan coret-coret ya. Nah, ini kan ribet banget ya, 1/7/8 ini mudah nih, 1/7/8 berarti berapa? 1, berapa? Ayo, yang barusan. Nah, Wan, aku udah bisa lagi ini nggak ini? Cara-cara lagi nggak ya? Coba dulu. Nggak? Bisa nggak? Udah ya? Udah nih. Oh, belum. 0,875. Nah, benar. Tadi kan 1,875 dibanding 1,675 itu adalah berapa? Nah, ini kan susah nih. Wah, susah juga. Tetapi ternyata ada cara simpelnya. Boleh ini udah noted. Ya, ini kan ya. 1,875 dibanding 1,675. Nah, ini kan ribet banget ya. Ini kan 1,78. Nah, untuk soal-soal seperti ini teman-teman harus searching nih. Wah, ini kayaknya soalnya itu susah gede, nggak mungkin nih. Nah, soal-soal SKD karena ini dibuat itu sebenarnya agar bisa dikerjakan di bawah 30 detik. Jadi teman-teman harus paham itu. Nah, berarti sebenarnya soalnya itu nggak bakal sulit-sulit amat. Nah, berarti kalau kayak gini teman-teman bisa pakai cara yang tadi nih, 1/7/8. Kalau misalkan kita kalikan biasa ya, 8 kali 1 ditambah 7 kan 15/8 ya. 15/8 dibanding, nah ini kan 1,675. Nah, tadi kalau yang tadi kan 5/8 tadi berapa? 0,625 ya. Nah, untuk mempermudah soal seperti ini dicocok logikan aja dulu. Karena sebenarnya nggak mungkin soal SKD itu dibuat rumit. Nah, 5/8 tadi kan 0,625 nih. Ya kan? Nah, ini kita anggap sama aja dulu. Berarti kan ini sama dengan 1/5/8. Berarti kalau 1/5/8 ini tinggal dikalikan ya. 8 kali 1 ditambah 5 itu 13/8. Nih, 15 dibanding 13. Ini tinggal coret aja ya karena sama. Udah deh, dari pilihan jawaban sini yang ada 15 sama 13-nya yang A. Berarti jawabannya yang A. Seperti itu teman-teman. Jadi ada banyak jalan menuju Roma lah. Ibaratnya seperti itu. Teman-teman nggak perlu yang ahli banget, tetapi ya harus jeli, cerdik, dan ya itu tadi, cepat ngerjainnya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang nomor 10 ini adalah yang A. 15 banding 13 atau 151 berbanding 134. Memang hasilnya nggak persis ya, tetapi ini sudah paling mirip dibandingkan yang lain seperti itu. Tolong ulang gimana kok cepet banget lah kan? Cepet banget ini bahkan nggak sampai 10 detik udah bisa jawab ya. Oke, kita ulangin lagi ya Mas Iwan ya, boleh ya? Oke. Nah, ini tadi kan ini ada soal ini ya, 1/7/8 berbanding 1,675. Ini kan kelihatannya itu ribet banget ya. Dan ini 13/8 dari mana? Nah, kita simplifikasi intinya teman-teman. Kalau kelihatan soalnya susah, itu kita simplifikasi. Kita simpelkan lah ibaratnya ya. 1/7/8 dibanding 1,675. Nah, di slide sebelumnya kan aku udah jelasin yang bentuk-bentuk per 8 khusus. Kalau 5/8 itu tadi berapa? 5/8 kan 0,625 ya. 0,625.
Nah, ini kan sebenarnya nggak jauh banget ya. Selisih hanya 0,05. Jadi kan 0,05 itu nggak material banget. Oke, berarti kita pakai bentuk ini aja dulu. Berarti kan 1/5/8. Jadi bentuk 1,675 ini sama dengan 1/5/8. Oke, berarti kita bandingin nih. 1/7/8 dibandingkan 1/5/8 itu berapa? Ini tinggal kita kalikan aja. 8 kali 1 tambah 7 berarti kan 15/8. Kalau 1/5/8 itu kan sama dengan 13/8. Dapat dari mana, Kak? 8 kali 1 ditambah 5. Itu 13/8. 8-nya kita coret, ketemu dari 15 dibanding 13. Nah, makanya jawaban yang benar itu yang A. Walaupun nggak benar-benar banget, tapi ini yang paling mendekati. 1,675 toh. Ya 16, ini aku bilang dari awal ya. Ini untuk mensimpelkan aja, teman-teman. Untuk mempercepat, karena soal SKD itu didesain untuk dikerjakan di bawah 30 detik sebenarnya. 1/5/8 itu tadi. Jadi dari 1,675 ini, 675 ini kan dekat dengan 625 ya. Titik itu jadi ribuan. Oh, itu ya. Ini ya emang sih, ini karena kalau misalkan kita ngedit di itu, oh aku kira titik, ya ini koma ya teman-teman. Kira sebenarnya, wah great, oke ya. Jadi ilmu yang didapat dari sini, yang dari aku ini, intinya teman-teman harus mensimpulkan aja. Kalau emang kelihatan soalnya itu susah, oke ya. Cari pendekatannya ya Kak. Ya ini bener kata-katanya ini, pendekatannya Kak. Bener ini, paham banget. Oke, lanjut dulu ya Mas Iwan ya. Ini gua hapus Oke, dulu ya. jadi dikasih gini aja Mas Pria mungkin ya. Kalau SKD itu soalnya pasti dasar-dasar banget dan pasti ada Iya, triknya dasar. gitu. Beda sama SKB. Kalau SKB kemarin kan emang soalnya agak-agak rumit. Ya, betul. Kalau SKD itu pasti bisa dikerjakan secara cepat. Nah, kayak Secara gini. Jadi cepat. kita nggak perlu ngitung sebenarnya. Kalau kata Mas Betul. Pria pakai cocok logi. Cocok logi. Ini ilmu cocok logi. Tapi harus ada dasarnya ya. Ya, Oke, Mas Iwan boleh lanjut kita ya. ini yang Uh, biasa kita kerjakan di tes PKN STAN ya Mas Pria. Kita ngajarin adik-adik iya, kelas. betul. Biasanya pakai cara cepat kayak gitu. Oke, lanjut. Nomor 11 mungkin ya. Boleh, boleh. Oh, ini aku hapus dulu ya. Bentar. Hapus Oke, dulu. silakan. Nah, ini. Seperti yang aku tadi bilang ya. Kalau ada pecahan macam-macam seperti ini, paling gampang adalah didesimalin semua. Oke, didesimalin semua. Pertama nih, 2,16. Dikalikan 2/5. Nah, kalau per 5 nih gampang juga nih, harus hafal juga teman-teman. Kalau perlimaan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau satu ini berarti berapa? 0,2 ya. Berarti nanti kelipatan 0,2. Ini 0,4, ini 0,6, ini 0,8, ini 1 gitu ya. Oke, dikalikan 2/5 berarti 3,4. Oke. Kalau 60% berarti 0,6. Oke, ada yang tanya nanti ya, kita sampai ke sana ya. Dikurangi, kalau setengah itu berapa? 0,5 ya. Nah, 0,5 ditambah 0,75 ini. Nah, ini ya. Nah, kalau bentuknya udah desimal semua, ini teman-teman udah mudah untuk mengerjakannya nih. Berarti kalau seperti ini, nanti yang perkalian ini dulu dikerjakan, kemudian ditambah, oke, kemudian dikurangi, dan nanti yang dikurung ini dikerjakan dulu. 0,5 tambah 0,75 kan berarti berapa? 1,25 ya. Udah ketemu. Berarti 2,16 ditambah dikalikan 3,4 ditambah 0,6 dikurangi 1,25 itu ketemu nanti 6,694. Ini gampang semua. Jadi untuk memudahkan teman-teman ubah bentuknya ke desimal semua seperti itu. Itu ya Mas Ikhwan ya. Berarti ini nggak sampai 30 detik kita udah bisa ngerjain soal seperti ini. Keren banget. Ada yang belum paham mungkin? Boleh diulang kalau belum paham. Silakan ada yang chat dulu. Kalau udah paham kita lanjut Sebenarnya soal ada cara berikutnya. lagi nih, ada cara cepatnya lagi nih. Oke, ini tadi kan cara benernya ya, mau cocok logi nih. Kita pakai cocok logi juga nih. Tadi kan ini nih, 2,16 dikali 3 ditambah 0,6 dikurangin 1,25 ya. Nah, kita ambil depannya doang aja dulu coba. 2 dikali 3 berapa? 6. Nah, 6 ditambah 0,6 berarti kan setengah ya. Dekat setengah lah.
6 tambah 0,5 berarti kan sekitar 7,5. 7,5 dikurangin 1,25 berarti kan 7 kurangin 1 nih, ketemu 6. Nah, udah yang ada 6-nya cuma B dok. Ya udah B aja langsung. Kecuali kalau ini 6,594, ini 6,794 itu kan pasti kita harus ngitung banget. Tapi kalau misalkan ini udah beda banget, ya udah kita pakai cara gampang aja. Gitu ya. 2 kali 3, 6. 6 tambah setengah. Ya, 6 setengah lah ya. 6 setengah dikurangi tadi, ya, ya gitu ya. Oke, lanjut Mas Iwan. Oke, jadi ambil angka depannya aja gitu ya. Kalau depannya ada yang sama, nah kalau di soal Nah, itu kan SKD ada sama kemungkinan tadi yang kecil. caraku tadi harus dirubah ke desimal dulu baru dikerjakan secara biasa. Tetapi kalau teman-teman ngerubah ini ke pecahan bisa 2 menit, 3 menit, tapi kalau teman-teman ke bentuk desimal itu pasti lebih cepat seperti itu. Boleh lanjut Mas Iwan? Oke, kita lanjut. Mau soal berapa ya? Mau Ini? ada yang request nggak mau soal berapa? Ayo Nah, teman-teman ada request soal nomor berapa? Nah, soal seperti ini tuh teman-teman harus, ini deret ya. Ini itu teman-teman harus banyak akal nih. Tipsnya itu banyak akal. Nih, kita coba ya. Ya, apakah video yang di-share ke YouTube? Ya, ini ya. Coba ya. Aku udah bisa itu ya. Udah nih. Oke. Udah bisa annotate kok. 2, 3, 5, 9, 17, 33. 2 ke 3, 1. 3 ke 5, 2. Nah, teman-teman harus mencari polanya nih. Nah, kalau teman-teman sering ngerjain, sering latihan, pasti bakal cepat. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat, 2 jadi 3, bisa tambah 1 sih. 3 ke 5 tambah 1 kok nggak cocok ya? Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata kita lanjutin nih, 5 ke 9, 4. Loh, ini kok naik ya terus ya? Ini tadi 2, ini 4. Nah, kan naiknya kok naik banget nih. 9 ke 17 berapa tuh? 8 ya, 8 ya, oke. 17 ke 33, ini 16. Nah, kalau misalkan ternyata udah ketemu sprint ini kan berarti berkelipatan nih. Nah, caranya ini kayak gini nih. 2 jadi 3 itu kan sama dengan 2 ini dikalikan 2 dikurangin 1 kan ketemu 3 nih. Bener nggak? Ya, 2 dikalikan 2 dikurangin 1 itu kan sama dengan 3 ya. 4 dikurangin 1 sama dengan 3. Coba nih lagi. 3 kali 2 kurangin 1 itu ketemu 5. Ini kan 6 ya. 6 kurangin 1, 5. 9 ini dapat dari mana? Nih bisa nih. 5 kali 2 kurangin 1 berapa? 9. Nah, berarti cocok nih. Ya udah berarti nanti setelah 33 tinggal kita kalikan 2 dikurangin 1 ketemu deret selanjutnya. 33 kali 2 berapa? 60? 60 berapa? 66 ya. Dikurangin 1 berarti 65. Nah, 65 kali 2 65 kali 2 berapa? 130. Jangan lupa dikurangin 1, ketemu 129. Jadi jawabannya yang C ya. Oke ya, teman-teman. Gampang ya. Jadi untuk seperti ini, teman-teman jangan melototin sampai, aduh pusing banget. Teman-teman harus dari dianggap tenang. Pokoknya teman-teman itu harus tenang. Nah, gimana kita bisa tenang nih? Ya, karena kita sering latihan. Jadi Allah bisa itu karena biasa. Nah, itu teman-teman. Jangan cepat-cepat, Kak. Ini udah paling pelan ya, Mas Ivan ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Aku kok dikali ya? Ya, banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Soal SKD itu seperti itu. Banyak jalan menuju Roma, asalkan teman-teman bisa teliti, bisa tepat dan benar, dan cepat tentunya. Nah, seperti itu. Dari itu harus banyak kreativitas, betul. Jadi seperti ini kan kita mencari-cari. Oke, kita lanjut Mas Iwan. Oke, yang penting diapalin polanya. Deret itu kan nggak Polanya banyak udah biasa ketemu ya. variasinya. Sering-sering latihan juga. Lanjut, soal nomor berapa nih? Lanjut ya soal beda model Mas Iwan. Soal Oh ini tadi salah ya jawabannya di sini ya. Harusnya yang C ini ya. Oh iya, itu salah ya tadi ya. Iya, ini Oh iya. salah ngeletakinnya. Oke, nggak Salah apa-apa. katakan aja ya. Ini mau dibahas? Oh, lanjut aja Mas biar dapat banyak. Masnya model yang beda gitu ya. Nah ini Ini. nih, kalau angka nih, angka. Kalau huruf ya, kalau huruf sebenarnya sama teman-teman. Caranya itu, caranya adalah merubah ke bentuk angka. Karena kalau misalkan huruf gini kan, itu kan sulit ya kita, urutannya sulit.
untuk mencari polanya juga sulit, makanya dibuat ke angka aja. Tapi kalau misalkan soal ini soalnya gampang banget nih. Ini kan ya, kita lihat aja nih. Ini aku bisa kelihatan nggak sih ini? Ini kan kelihatan banget nih. Z, Y, X, W, kemudian ini A, B, C, D. Nah ini soal paling gampang ini sebenarnya. Berarti A, B, C, D sebelah sini apa? Ini E pasti, udah jelas. Kemudian ini Z, Y, X, W. Berarti sini apa? Mundur ya. Berarti kan V, W, X, Y, Z. Nah ini berarti V. Berarti jawabannya V sama E. Gampang ini. Ini B. Nah kalau ada yang rumit, itu kita cara mudahnya mengganti yang ini menjadi bentuk angka untuk memudahkan kita mencari polanya. Oke, next lanjut ya Mas Iwan. Ini gampang nih. Oke. Satu soal lagi, habis itu nanti kita masuk soal cerita kali ya Mas Pria. Oke. Bentar, saya clear dulu ya. Oke. Yuk. Soal cerita. Ini mau dibahas? Sama aja nih Mas Iwan. Mau yang lain aja karena keterbatasan waktu juga kan? Oh, yang ini nih. Gimana? Oh ya nih, soal berapa nih? 17. Nah, ini agak itu ya, udah agak advance nih. Ya, advance nih. Nah, ini. Bentar ya. Nah, untuk soal seperti ini memang untuk soal deret ini perlu ke kreativitas ya. Makanya harus sering latihan. Oke. Untuk soal ini kan B, E, H, K, N, Q gitu ya. Ada B, ada E, ada H. Jangan dihilangin E-nya ya. Bahaya nanti kalau dihilanginnya. Ya Mas Iwan ya? Siap. Jokes bapak-bapak ini. Oke. B, E, H. Ini kita cari dulu nih kesamaannya apa ya. Ini ada K, N, Q ya. K, N, Q. Nah, kita cari polanya dulu nih. Bisa tuh ditambah 9 boleh. Nah, ada cara kreatifnya juga nih. Kita lihat nih. A, B, C. Ini kan E ya. Berarti D, E, F gitu ya. Ini G, H, E ya. Ini kan di tengah-tengahnya ini ya. Nah, berarti ini juga sama nih. Ini juga tengah-tengahnya juga nih. J, K, L, K, M, N berarti kan M, N, O ini di sini. P, Q, R. Nah, ini kan barangnya tengah-tengahnya semua ya. Berarti setelah itu tinggal lanjutin aja. Ini kan G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S lah. Tinggal berarti kan ini S, T, U, V, W, V, W, X ya, salah. Y, Z gitu ya. Berarti tinggal kita ambil T, tengahnya ini W, kemudian ada Z. Udah ketemu jawabannya yang B. Nah, ini kan jadi ada banyak jalan ke menuju Roma. Nah, kita cari yang lagi nih. B ke K berapa ini? Ada berapa? B kan 2 ya. K berarti berapa? J, K 11 ya. Ke sini berarti 9. Berarti kalau misalkan mau ke sini berapa? Kita tambahkan 9 juga. Berarti ketemu 18. 18 itu apa? O 15 P Q R S T. Berarti ketemu T W Z sama juga. Nah, ke soal cerita aja Kak. Jawabannya B, benar. Oke, berarti jawabannya B ya Kak. Jadi Oke, ada sip. cara ya. Sebelum lanjut ke soal cerita, saya mau ngundang Mas Asep dulu ya. Oke, jadi boleh, saya stop share dulu, kita break dulu. Nah, kita akan minta Mas Asep untuk membawakan sesi sebentar. Nah, baru habis itu kita lanjut ke soal cerita yang udah di request sama teman-teman tadi. Silakan Kang Asep. Ya, sudah muncul Mas Asep. Iya, halo, selamat malam. Terima kasih banyak Mas Iwan untuk kesempatannya untuk berbagi cerita dulu sama teman-teman kita lulus. Ya, jadi mau cerita dulu, siapa sih kita lulus? Siapa aja sih yang ada di dalamnya kita lulus ya? Jadi kita lulus itu merupakan wadah dari para pegiat pendidikan gitu ya. Jadi nggak cuma dari PNS aja, tapi sampai juga dengan kalangan profesional gitu. Kita di sini tuh benar-benar inklusif,
kita tidak memandang latar belakang gitu ya. Kita tuh anti sara banget orangnya. Jadi kita ini multikultural banget di sini, multirasialis banget juga gitu ya. Tapi kita punya satu visi di sini, teman-teman. Visinya tuh apa sih? Kita tuh pengen mewujudkan impian Dek lulus semua, teman-teman semua di sini untuk bisa jadi PNS. Nah, kemarin waktu SKB kita ini udah mewujudin lebih dari 70% mimpi teman-teman kita lulus untuk lolos SKB dan keterima CPNS kemarin. Makanya sekarang kita senang banget, kita berharap kita bisa lebih lagi gitu, bisa mengawal teman-teman dari awal justru. Nggak cuma dari SKB, tapi dari SKD juga. Supaya teman-teman itu makin banyak yang keterima CPNS gitu, melalui kita lulus gitu. Jadi di sini guru-gurunya, tutor-tutornya kita lulus itu siapa aja sih? Merupakan guru-guru yang udah lulus seleksi CPNS, dan mereka semua udah punya pengalaman membantu teman-teman lulus CPNS juga sebelumnya. Jadi sebelum di kita lulus, mereka juga udah pada ngajar semua, gitu ya. Udah lama, mereka udah membantu ratusan, gitu ya, bahkan ada yang sampai ribuan, gitu. Jadi ada Mbak Salamah, tapi sayang sekali Mbak Salamahnya jadi berhalangan hadir, gitu ya, karena sayang sekali ada masalah kesehatan tiba-tiba menjelang live pembahasan ini, teman-teman. Nah, Mbak Salamah ini juga salah satunya yang sudah membantu lebih dari ratusan teman-teman semua jadi keterima CPNS bertahun-tahun sebelumnya, sampai dengan kemarin juga. Nah, jadi kita lulus ini tuh spesial. Spesial itu kenapa sih, teman-teman? Gitu. Karena tuh kita nih benar-benar yang pertama ya di Indonesia yang ngasih diskusinya itu interaktif gitu dan eksklusif di saat yang sama. Karena kenapa? Kita ini percaya dengan yang namanya intimacy, atau ya istilahnya intimnya di proses belajar di pendidikan, teman-teman. Soalnya tuh kadang kok misalnya kita ini cuma ngerjain tryout aja, atau cuma ngerjain latihan soalnya doang. Kan kentang ya kadang ya. Jadi kayak nanggung gitu kan, kayak yang, aduh aku tuh pemahamannya belum dapat gitu. Kalau latihan terus, drilling terus, tapi pemahaman konsep yang nggak dapat, terus habis itu setelah paham secara konsep, terus habis itu pemahaman secara cara cepatnya gitu, nggak dapat juga, ya nanti aku nggak selesai dong ngerjain SKD-nya kan gitu ya. Nah, makanya di sini tuh kita pertama di Indonesia yang nggak cuma ngasih istilahnya tuh materi gitu ya, karena materi banyak ya di mana-mana pasti. Nah, tapi di sini yang eksklusif dan nggak ada di tempat lain adalah interaktifnya ini. Gitu. Jadi interaksi yang intim dan eksklusif cuma bareng ekosistem di kita lulus. Nah, terus apalagi gitu ya. Nah, makanya di sini tuh guru-gurunya atau tutor-tutornya kita lulus itu tuh udah benar-benar berpengalaman ya di SKD dan SKB. Jadi nggak cuma SKD doang, tapi benar-benar sampai di SKB-nya juga gitu. Jadi kita udah teruji lebih dari 70% kemarin mereka lulus dan lolos gitu ya. Terima kasih juga, kita senang banget ada kayak Mbak Rati, juga Mas Umam gitu ya, Mbak Intan dan lain sebagainya. Mereka juga sudah ini ya, jadi mereka alhamdulillahnya juga lolos SKB dan keterima CPNS kemarin. Gitu. Nah, karena kenapa? Karena di kita lulus, itu pun juga tryout-nya sesuai. Jadi teman-teman, ini ya tadi udah ngerasa, banyak ya yang udah ngerasa susah ya, gitu ya. Nah, ini komprehensif, dan kita bahkan lebih seneng lagi nih, kayak berasa sedikit-dikit kayak sadomasokis gitu ya. Nah, tapi jadi kayak semakin teman-teman ngerasa susah, kita makin semangat gitu. Karena apa? Berarti artinya teman-teman belajar gitu ya, dapat sesuatu nih. Gitu, ada sensasinya gitu kan. Kerasa gitu kan. Ini aja baru yang pertama udah ngerasa susahnya, apalagi bayangin aja yang belakang-belakang nih yang udah kita siapin gitu ya. Nah, jadi teman-teman udah dipastikan banget nih akan belajar banyak hal gitu ya. Dari yang sekarang mungkin starting point-nya masih kayak, Kak, aku masih salah banyak gitu. Aku masih banyak nggak ngerti. Kemudian ada yang mungkin udah paham gitu. Kak, aku ngerti cara ngerjainnya, tapi lama. Sampai yang, oke, gimana caranya kita hanya dalam waktu 10-15 detik udah bisa ngerjain. Nah, tadi kan udah dicontohin ya sama Mas Priya, gimana caranya gitu ya. Ada yang kayaknya kelihatannya ruwet gitu kan, rumit gitu, ternyata sebenarnya gampang kalau kita tahu caranya. Nah, jadi pembahasan soal-soalnya kita nih terperinci dan jelas ya, makanya ya teman-teman. Jadi ada dari yang istilahnya, oke, ini cara memahaminya seperti ini, sampai dengan yang kayak cara cepatnya,
itu semua dari TIU, TWK, dan TKP kita akan kasih. Kadang kan kayak ini juga ya, TKP gitu. Jadi momok gitu, waktu 2018, terutama ya, waktu masih passing grade-nya tinggi banget, 143. Gitu. Aku dulu pernah nyoba gitu ya. Alhamdulillah sih dulu dapat 447 atau 450 gitu. Nah, tapi ya itu ya teman-teman. TKP itu juga kayak ternyata ada caranya juga loh teman-teman. Walaupun kita nih kayak, nah TKP itu kan kayak 5 sampai dengan 1 gitu ya. Emang kayak gitu ada juga ya caranya supaya kita ini bisa mencapai passing grade-nya, ada caranya dan pemahamannya. Ada juga. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak hanya dari yang aspek kayak berhubungan dengan matematika, tapi bahkan yang kayaknya nih, menurut teman-teman mungkin seabsurd gitu ya, ini gimana moral ini bisa dikuantifikasi, bisa dihitung, ternyata bisa juga. Makanya teman-teman, kepo kan? Nah, terus untuk menjawab kekepoannya teman-teman gitu ya, makanya di sini nih kita ada yang interaktif dan eksklusif tadi. Yang pertama di Indonesia gitu ya. Dan jangan khawatir, pokoknya yang namanya materi, PDF lah, slide lah, video lah, itu pasti juga ada semua gitu ya. Cuma yang eksklusif adalah teman-teman ini bisa merasakan interaksi dan belajar secara langsungnya, ngobrol langsung sama tutornya, sama juga teman-teman semua gitu ya, tim kita lulus ya kan, bantuin teman-teman gitu. Jadi ini adalah kerja ekosistem, kerja tim bareng-bareng gitu. Nggak cuma berjuang sendirian doang. Kan tahu sendiri ya, kalau kita berjuangnya bareng-bareng, tahu teman-teman juga berjuang bareng-bareng, ya saya lebih semangat. Gitu. Nah ini tryout-nya udah ngerasain ya, tryout-nya dikerjain sambil tiduran, rebahan aja, bisa gitu. Jadi kita ini fleksibel dan menyenangkan. Jadi bayangin aja nanti juga teman-teman sambil rebahan gitu ya, sambil misalnya ada yang ngomong anak lah, ada yang ini sambil istilahnya mandiin kucing gitu ya, ada yang sambil bekerja. Insya Allah kita ini berusaha mengakomodasi semua teman-teman punya kesibukan masing-masing. Insya Allah semua pasti bisa. Kita jadi teman-teman punya niat, di sini kita juga berikan jalan. Gitu. Jadi semua konsultasinya itu juga bisa dilakukan. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan ragu, kalau misalnya masih belum paham, justru emang harus ngobrol sebanyak-banyaknya, konsultasi sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa gas dan gilas SKD. Dan juga nanti SKB juga. Gitu ya. Nah, makanya di sini teman-teman ada kita ini yang 10 sampai dengan 30 kali pertemuan. Ini yang interaktif ya. Sama ada juga teman-teman selain itu ada juga untuk sesi belajar via WA-nya juga. Jadi ada yang interaktifnya plus bukan atau ya, tapi ditambah. Teman-teman sesi yang khusus untuk konsultasinya doang gitu. Jadi kayak ini berarti berapa? Ini 15, yang ini berapa? 30, yang ini berapa? 45. Gitu teman-teman. Ada juga bonus-bonus tryout-nya, gitu ya. Jadi kelasnya dimulai 19.30 supaya teman-teman semua itu bisa mengikuti insya Allah. Jadi udah pada pulang dari kerja ya, udah siap-siap, udah istirahat juga, gitu ya. Jadi semangat untuk belajar, gitu teman-teman. Nah, terus ini ya, kalau yang ini yang best seller ya, by the way, yang Kult ini ya. Ini bestseller, dan kemarin itu bisa tanya sama Mbak Rate, Mbak Intan, Mas Umam gitu ya. Itu kalau kita yang bestseller itu, kemarin yang platinum ya, itu yang benar-benar satu kali live pembahasan, itu langsung sold out dan kita nggak bisa extend lagi teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman jangan nyesel gitu ya, karena kemarin itu ya dari kita ini ada kelas yang eksklusif gitu ya, kelas yang menyenangkan dan akomodatif, kita udah mengantarkan lebih dari 70% teman-teman lulus dan lolos SKB gitu. Jadi jangan sampai teman-teman kentang, justru aku kadang gini, lah ini kan aku masih SKD, belum tentu lulus SKB. Ya, makanya ya dari sekarang gitu tuh harus dipastiin kalau bakalan lulus SKD dan juga nanti lulus SKB juga gitu. Kan kentang ya, kalau misalnya nanti kalian nggak tahu kan, kita nggak tahu nih 2022 itu bakal kayak gimana CPNS-nya juga. Lagian juga masa mau sih nungguin setahun lagi, ini juga kita COVID nggak tahu ya kayak gimana gitu. Jadi jangan kita ini meremehkan lah gitu istilahnya. So jadi ini yang best seller ini gitu ya, kita teman-teman jangan sampai nanti ketinggalan gitu ya. Jadi karena kita takutnya nggak bisa buka lagi gitu, nggak bisa extend sama kayak yang kemarin gitu. Jadi akhirnya yang lain harus dialihkan karena memang kita kapasitasnya sudah penuh kemarin, sold out gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Oke, jadi semoga teman-teman semangat gitu ya, karena memang harus semangat.
gas, gilas, SKD, dan juga SKB. Kembali lagi saya kembalikan kepada Mas Iwan. Terima kasih banyak Mas Iwan. Oke, thank you Mang Asep. Kita lanjut pembahasan soal lagi. Masih semangat? Masih semangat gak nih? Kasih tahu dulu semangatnya, lambaikan tangannya. Halo, masih semangat? Oke, masih semangat. Ayo kita lanjut. Mas Pria, masih semangat? Oh, masih dong buat teman-teman semua ya. Karena kita Siap. berbagi tips dan trik. Oke, sebelum lanjut soal cerita, kayaknya ini cukup menarik buat dibahas. Nomor berapa, Mas? 18. Nah, ini ya. Yuk, yang dari Sebenarnya di Wita bawah 10 tetap detik semangat aja. ya. Di bawah 10 detik ini sebenarnya bisa, Mas Iwan. Wih, keren Kita mau banget. bahas cara cepatnya apa cara lamanya dulu nih? Cara cepet aja lah. Langsung cara cepat aja ya. Oke ya. Cara cepet aja. Annotate ya. Oke. Ini ya, ditanyakan nih. X itu A min B kuadrat nih ya. Jeleknya. Kuadrat. Y itu B min A kuadrat. Nah, jawabannya apa nih? Lah, kok bisa X sama dengan Y? Nah, teman-teman perlu ingat nih, sifat dari A min B sama B min A, itu kan sebenarnya sama ya hasilnya ya. Tetapi yang beda cuma apanya? Plus sama minusnya. Nah, semua bilangan yang dikuadratkan, itu pasti jawabannya positif. Nah, udah berarti kalau misalkan seperti ini, nah itu ada yang jawab teorinya. Sifatnya apa? Komutatif ya. A min B itu sama dengan B min A, tetapi yang beda cuma plus minusnya. Kalau dikuadratkan, pasti hasilnya positif. Jadi jawabannya itu yang C, X sama dengan Y. Nah, nggak perlu lama-lama mikirnya, kita langsung bisa jawab benar. Jawabannya yang C, X sama dengan Y. Nah, itu Mas Iwan nih. Sampai 10 detik ya Mas ya? Nggak nyampe 5 detik itu mah. Oh iya, benar. Nah, kita coba lanjut soal yang agak menantang dikit lagi Mas. Oke, sebentar kita clear dulu. Ini lanjut. Ini gampang nih ya. Ganti aja Mas. Yang request soal cerita sebenarnya. Oke, soal cerita. Nah, Oh, silakan. ini nomor 20 tadi Mas, nomor 20 tadi. Nomor 20 kayaknya 3 detik udah selesai nih. Nih. Oke, 3 detik gimana? 1, 2. Yang nilai terkecil nih. Nilai terkecil gimana nih? 9 per 10, 11 per 12, 12 per 13. Ini kan ada akarnya ya di sini ya. Kelihatannya susah banget nih. Gampang aja, karena ini sama-sama akar semua. Tinggal kita lihat yang di belakang sini. Dari sini udah kelihatan yang paling kecil yang A. Jawabannya pasti A, karena terkecil ya. Oke. Oke, paham semua teman-teman? Paham ya? Ini gampang nih. Kalau misalkan mau dihitung satu-satu ya bisa, monggo. Tapi itu waktunya pasti lama. Nah, ini aku share karena ini udah hampir jam 9 ya. Berarti kalau di WIT ataupun WITA udah malam banget nih. Oke, next. Itu gimana tuh? Oke, clear dulu ya. Oke. 21 boleh nih 21. Oh, 26 terus 26. 21 ini ya sama sih sebenarnya. Oh, nomor berapa Kak? 21, 22, 23. Mau yang mana Mas Iwan? Ini mau dibahas, teman-teman? Tadi banyak yang, di tengah sudah mau hampir jam 11. Semangat ya. Insya Allah kalau misalkan usahanya maksimal, hasilnya itu juga maksimal. Oke, 21 bahas nggak? Bahas, oke. Bahas, siap. 21 ya. Dibahas nggak? 21 kita baca dulu soalnya ya. Sebuah motor dapat menempuh 72 km per galon bensin ya. Jika berjalan 60 km per jam. Nah, kalau kecepatannya 80, jaraknya itu berkurang jadi cuma 25%-nya. Nah, berapa jarak yang dapat ditempuh? Nah, ini gampangannya berarti kan, kalau misalkan kecepatannya naik kan dari 60 ke 80, itu jarak yang ditempuh itu berkurang 25%. Minus 25% ya. Ya, berarti tinggal kita cari nih, 1 kilometernya itu, 1 galon itu bisa berapa kilometer sih? Nah, kita kurangkan aja nih, 72 km, mohon maaf, dikurangkan 25%-nya. 25% dari 72. 25% itu berapa, Kak? Susah banget dah.
25% itu berarti seperempat atau 0,25 ya. Nah, makanya teman-teman harus ngafalin yang tadi itu. Nanti bisa di-share ya Mas Iwan ya. Pecahan-pecahan istimewa tadi Mas Iwan, biar gampang. Bisa, Nah, kalau bisa. seperempat kali 72 kan gampang nih. Berarti berapa? Tinggal ini kan 1, 32, 8. Berarti 72 min 18 berapa? 54. Nah, tinggal nih, karena punya 15 galon, tinggal dikalikan 15. 54 kali 15 berapa? 810. Nah, itu udah ada yang benar tuh. Jawabannya yang C. Nah, gampang ya, nggak sampai 30 detik sebenarnya. Untuk soal-soal seperti ini, teman-teman harus bisa memahami soalnya ya. Kelihatannya panjang banget, tapi kita lihat inti-intinya aja. Ini kan yang penting sebenarnya jarak per galon bensin, kemudian kecepatannya 60, kecepatannya jadi 80, berkurang 25%. Nah, kalau 15 galon berapa? Nah, ini angka-angka pentingnya, jadi tinggal dimasukkan di coret-coretan teman-teman, tinggal dioperasikan, seperti itu. Lanjut Mas Iwan, masih banyak request nih, 22 boleh? 22 dan 23 dong Kak, oke. Saya clear dulu sebentar. Oke, lanjut. Cepet banget, iya dong. Ini nanti kalau pelan-pelan bisa sih sebenarnya kalau pelan. Dipelanin lagi apa gimana Mas Iwan? Udahlah, Ulang segini lagi ya? cukup. Cukup ya. Bentar ya. Aku itunya tulisannya dulu. Oke, nomor 22. Kita lanjut Mas Priya. Nah ini, setiap minggu Ria menabung di koperasi sekolah. Nah, minggu pertama menabung 50, minggu kedua seterusnya ia menabung 11. Ini tiap minggu dia nabung terus nih. 11.000 lebih banyak dari sebelumnya. Biasanya uang Ria minggu ke-15 adalah, nah ini kalau soal-soal seperti ini deret ya. Jadi deret itu kan ada aritmatika sama geometri ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, soal-soal seperti ini itu deret aritmatika. Gimana caranya kita mengetahui uang Ria di minggu ke-15? Itu kita langsung pakai rumus saja nih. Untuk pemermudah ya, bisa kita menghitung satu-satu ya. Minggu pertama 50, minggu kedua itu 61, minggu ke selanjutnya itu 72 dan sebagainya. Pasti saya sampai kelas. Nah, ada rumusnya nih. Teman-teman masih ingat nih? UN nih ya. A jelek ya tulisannya ya. A plus N min 1. Waduh, ada yang nyoret ya. Nah, ini. Nah, bedaan aritmatika sama geometri dalam soal cerita gimana, Kak? Nah, bedaan aritmatika sama gampangannya ya nih ya. Ini kalau aritmatika itu pertambahannya, bahasa simpelnya ya, pertambahannya itu tetap terus dan penjumlahan. Jadi nambahnya cuma 11 tambah 11 tambah 11. Tetapi kalau geometrik itu perkalian nih. Jadi pertama di 2 kali, terus minggu selanjutnya 4 kali, terus 8 kali, 16 kali dan sebagainya. Ini namanya deret geometri. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan simpel seperti ini namanya aritmatika. Tinggal kita masukin nih, A ini itu pertama kita nabungnya 50.000 ya. 50.000 tinggal dimasukin aja. N-nya ini kita mau nyari yang keberapa sih? Ke 15 ya, 15 minggu. Dikurangin 1, B ini bedanya atau selisihnya tiap nabung itu berapa? Ya 11 ini. Kalikan 11, tinggal dikerjain. 15 min 1, 14 kali 11 berapa? 154 tambah 50 ketemu 204. Udah tuh. Nah, untuk soal seperti ini memang pakai rumus saja ya untuk mempercepat pengerjaan. Jawabannya yang D. Ini ada rumus mencari suku ke N untuk deret aritmatika. Nih, caranya kayak gini nih, daripada bingung coret-coretan nih. Daripada coret-coretan ya bingung ya, ini ya bisa dilihat. Nah, screenshot boleh, screenshot. Oke, lanjut kita ya. Next. Ini dibahas? Boleh, ini banyak request dari tadi kayaknya Mas. Oh, banyak ya, oke. Mozaik katanya. Salma bertugas membuat hiasan mozaik dalam ruangan ya. Nah, di dalam, kok nggak usah tuh. Di dalam ruangan itu ada 7 buah bingkai yang harus dihias. Ada 7 ya. Hiasan mozaik pada hiasan pertama itu memuat 3 kaca berwarna merah. Ada warna merahnya itu 3 kaca.
banyak kaca berwarna merah di pinggir berikutnya selalu lebih 2 kali. Nah, ini tadi kan tadi di ini ya, perbedaannya cuma 11.000 lebih banyak. Tetapi kalau yang ini 2 kali lebih banyak. Nah, kalau 2 kali lebih banyak, pokoknya kata kuncinya kali-kali nih ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu pasti deret geo atau baris geometri ya. Deret itu penjumlahan, baris itu mencari sukunya. Oke, berarti ini geometri ya. Rumusnya gimana? Kita pakai rumus saja nih kalau seperti ini. Ada yang tahu? Ya ini ya. Ini karena untuk banyak kaca merah, berarti kita mencari jumlahnya. S ini jumlahnya. R pangkat N min 1, aku tulis dulu ya. Per R min 1. Nah, seperti ini. Set ini ya. Nah, S ini jumlahnya, ini banyak kaca merahnya. Ya ini harus hafal ya, kalau nggak hafal rumus Kak, bisa nyari manual tapi pasti menghabiskan waktu dan itu nggak efektif untuk mengerjakan soal SKD yang soalnya 100 nih, waktunya cuma sebentar. Ini cuma rumus beberapa doang kok. Soal SKD itu nggak bakalan jauh-jauh dari ini soalnya. Enaknya seperti itu, nggak kayak waktu kita dulu UNAS ya, UNAS kan banyak banget babnya. Nah kalau ini pasti ya kayak gini. Kita masukin ya angkanya ya. A ini suku pertamanya ya, suku pertamanya tadi berapa? 3 ya, memuat 3 kaca merah, 3. R ini apa? R ini sama kayak tadi yang B. Bedanya, kalau R ini sebenarnya rasio. Rasionya berapa? 2. N-nya ditanya ada berapa? 7 buah bingkai, berarti ya 2 pangkat 7 dikurangin 1. Nah ini R-nya tetap 2 min 1, udah deh. 2 pangkat 7 berapa? Berapa ayo? 1, 2, 8 ya. Minus 1. Nah, dibagi 1. 3 kali 1 udah 7. Ketemunya berapa? 3, 8, 1. Jawabannya yang E. Ada yang benar nggak nih? Siapa nih yang benar? Boleh komen di chat nih. Gampang ya ternyata. Nah, intinya teman-teman kalau soal yang perlu dihafalkan ya nanti ya, deret geometri, deret aritmatika, kemudian nanti ada peluang. Itu yang kalau misalkan kita manual itu bisa, tapi lama. Ini kita mendingan menghafalkan rumus. Rumusnya nggak panjang kok, cuma itu tadi. Nanti bisa di-share ya Mas Iwan ya. Aman, aman. Oke, kita lanjut Mas Iwan. Oke, 2-3 udah paham semua ya. Dari tadi kayaknya banyak chat mozaik ya. Mozaik. Dendam nih sama Ria, mozaik. Ria bukan Ria ya ini. Salma, yang Ria yang tadi ya. Oke, lanjut kita. Ica. Nah, silakan nih Ica. Mau nih, Bahas gak nih? Boleh nih, ini aljabar ya. Mau dibahas atau ada yang mau request? Bahas nggak teman-teman? Bahas nggak? Ada yang jawab A. Bahas, oke. Bahas Mas Pria. Sikat. Ya. Nah, ini kayak soal SMA ya nih. Harusnya teman-teman gampang nih. Nah, Ica membeli 4 kilo semangka, 3 kg jeruk, harganya 155. Aziza, 3 kilo semangka, 2 kilo jeruk, 110. Ella, 3 kilo semangka, 4 kg jeruk. Itu, serta Ella membeli ini ya. Ella ini membayar uang 2.000. Uang kembalian yang diterima Ella adalah berapa? Nah, untuk soal seperti ini sebenarnya defaultnya gampang nih. Tinggal kita rubah ke bentuknya aljabar ya. Kan ini berarti semangka kita ibaratkan X ya. Jeruk kita ibaratkan Y itu ya. Ini 4X tambah 3Y. Nah, ini 155. Terus ini 2X sama 3X ya. 3X tambah 2Y itu sama dengan 110. Nah, kalau misalkan udah ada bentuk kayak gini, tinggal metode eliminasi ya teman-teman. Tinggal, ini kan nggak sama nih. Misalkan kita pilih yang mana nih? Yang Y-nya ya, Y-nya kita hapus saja dulu nih. Berarti ini dikalikan 2, gampangnya gitu. Ini kan 3 sama 2. Ini dikalikan 3. Udah nih, dilanjutin aja teman-teman. Kalau untuk soal seperti ini ya. Ketemu nanti 8X, ini 4 kali 2, 8X kali tambah 6Y, 155 kali 2 berapa? 310 ya.
Kemudian 3 kali 3 ini karena tulisannya agak jelek ya. Dikurangin 2 kali 3 6Y sama dengan 300 berapa? 110 kali 3 dikasih 30. Habis ini TBK. Nah, ini tinggal dikurangin aja. Ini dieliminasi, ketemu nanti X-nya itu 20.000. Nanti dimasukin nih, cari Y-nya berapa? 3 kali 20, kan 2Y sama dengan 110. Ini basic banget ya, basic SMA. Jadi ketemu nanti Y-nya sama dengan 25. Nah, tinggal dia dimasukin ke, nah ini belinya berapa? 3X sama 4Y. Bayarnya 200.000. Nah, hasil perhitungan tadi 3X sama 4Y itu ketemu 160. Berarti kembaliannya sama dengan 200 minus 160 ketemu 40.000. Nah, seperti itu Kak ya untuk menghemat waktu supaya teman-teman bisa request soal-soal yang lain. Gimana Mas Iwan? Oke, saya clear annotate-nya dulu, bentar. Oke, ini agak meliut-meliut Nih, tulisannya. solusinya silakan, screenshot Nah, ini boleh. bisa di-screenshot dulu. Biar nggak pusing lihat tulisannya tadi ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi Mas Pria. Boleh mau contoh soal yang kayak gimana? Lanjut Mas, 25 seperti apa tuh? Oke, 25 ini beda model lagi ya. Ya logika nih. Nah ini gampang nih. Anita dan Almira anak dengan nama depan A, Betty sama Belisio sama Suru. Ada peraturan nih. Jika anak yang huruf depannya sama tidak boleh duduk berjauhan. Nah, huruf depannya sama nggak boleh berjauhan. Berarti ya gampang nih. Ya, yang A sama A, yang B sama B, S sama S. Ya kan? Berarti ya A sama A, B sama B, S sama S. Jawabannya mana? Oh, ini ada salah itu ya Mas Irwan ya. Salah pilihan ya. Ini Anitanya 2 kali ya. Harusnya ini Beli ya. Jawabannya yang C ya teman-teman. Oh iya iya. Amira Iya. Anita, Surusio. Kemudian yang ini Beli sama Betty ini salah kopas tadi ya mungkin ya. Ini Beli ya teman-teman. Nah, ini salah ya. Mohon maaf ya. Ini Ya, Beli. tapi logikanya dapat ya teman-teman. Apa logikanya ya? Aturannya gampang nih. Huruf depannya sama, nggak boleh duduk berjauhan ya. Berarti yang A sama A, S sama S, B ya sama B gitu ya. Oke, gampang banget ini. Kita clear dulu. Oke. Lanjut dulu Mas model soal yang lain. Next aja. Ini kursi mau dibahas? Di next dulu aja. Nanti kita share ke teman-teman ya. Kita coba model soal yang lain. Nah ini tadi kan kita logika ya. Sekarang ini bahas masalah pernyataan nih. Pengambilan penarikan kesimpulan ini namanya. Jadi kan ada semua guru menggunakan media pembelajaran saat mengajar. Sebagian media yang dipakai oleh guru berbasis Android. Bu Salama adalah seorang guru. Nah, untuk penarikan kesimpulan ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah kata-kata kuncinya itu adalah semua, sebagian, tidak ada, dan lain-lain. Nah, itu ya. Pokoknya kata-kata yang menunjukkan jumlah itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, untuk penarikan kesimpulannya, semua guru kan menggunakan media pembelajaran. Nah, sebagian media pembelajaran itu berbasis Android. Nah, kalau himpunannya ada yang semua, kemudian ada sebagian, pasti kesimpulannya itu sebagian juga. Oke, teman-teman? Itu ya, kuncinya itu, tipsnya. Jadi jawabannya yang mana? Kita baca satu-satu nih. Bu Salama membuat media pembelajaran berbasis Android. Sedangkan nggak semua guru nih. Karena di sini ada kata-kata sebagian. Berarti yang A salah. Sebagian guru membuat media. Lah, kok membuat? Padahal di sini cuma memakai ya. Bukan membuat. Gurunya tuh nggak buat. Emang programmer. Berarti kan bukan. Tidak semua guru berarti salah juga. Karena tadi ya kuncinya. Kalau semua sama sebagian, pasti kesimpulannya itu sebagian. Sebagian guru menggunakan media pembelajaran berbasis Android. Nah, ini yang benar. Nah, ini apalagi yang salah ya. Semua guru pasti salah nih. Jadi teman-teman nggak perlu baca semua, udah pasti ketemu jawabannya. Kita eliminasi ada 2 doang nih. Sebagian sama sebagian. Seperti Oke. itu.
Kuncinya pokoknya kalau semua dan sebagian, kesimpulannya Masih sebagian. sebagian. Nah, ini mengecoh ya, membuat. Ini bukan membuat. Guru itu nggak membuat, tetapi menggunakan atau memakai. Soal SMA ini Bang, ya benar. Jadi teman-teman untuk soal-soal seperti ini harus khatam nih. Ya, gampang ya. Lanjut kita. Boleh? Nah, figural. Nah, ini untuk gambar-gambar bisa lah ya Mas. Mau Ini dibahas? Oke, skip. Oke, banyak banget yang bilang skip. skip TBK. Mau bahas TBK juga apa enggak Mas? Kita kasih tips-tipsnya aja mungkin ya. Udah jam segini nih. Iya nih. Yang Ini dibahas nggak nih? Figural? next aja ya. Next, Next. oke. Enggak. Nah, Ini juga. Ini figural-figural sebenarnya nggak perlu dibahas karena teman-teman pasti udah ngerti. Karena Sering ini ya. kan kemampuan imajinasi aja ya, Mas Pria ya. Ya betul. Mengimajinasikan bentuk yang ada di soal. Ini kayak gini juga jarang keluar kalau di SKD nanti kemungkinan. TKP aja ke kemudian nggak muncul tentatif TBK. Boleh langsung ke mana nih? Oke, yang TWK mungkin kita kasih tips triknya dulu dari Mas Pria, silakan. Nah untuk TBK ini kan materinya itu luas banget ya teman-teman. Emang aku memang luas banget. Tetapi ya salah satu tipsnya waktu itu aku banyak membaca undang-undang sama butir-butir Pancasila itu loh. Jadi kan nanti bakalan banyak nih Pancasila-sila ke-1 itu penerapannya kayak gimana, kemudian ciri-cirinya kayak gimana kalau misalkan kita menerapkan Pancasila-sila ke-1 itu seperti apa kayak gitu. Jadi balik lagi namanya PNS kan memang tujuannya supaya ya mengabdi untuk negara ya. Makanya pemahamannya terkait dasar negara Pancasila itu emang harus dites. Makanya ya teman-teman harus membaca dan belajar. Aku dulu sama Mas Iwan juga sama. Kita ngapalin Pancasila, ngapalin undang-undang lagi. Ya namanya kita mau mengabdi untuk negara ya harus mempelajari itu. Nah, tipsnya yaitu tadi. Pertama teman-teman harus membaca ya, nggak perlu ngapalin banget kalau undang-undang itu. Apalagi cuma ini ya, misalkan pasal 28 itu mengenai apa. Cuma kira-kira topiknya apa. Nah, kalau Pancasila, butir-butir Pancasila itu ya harus dibaca juga. Kalau Pancasila kan sila 1 ketuhanan ya, berarti ya yang ada hubungannya dengan ketuhanan itu pasti nanti jawabannya yang sila pertama. Kalau sila kedua kemanusiaan, berarti ya kalau ada soal panjang gitu membahas mengenai kemanusiaan, sosial kayak gitu-gitu ya, kebaikan ya pasti nanti mencerminkan Pancasila sila kedua seperti itu. Nanti teman-teman juga bakalan ada kayak pembukaan UUD itu teman-teman juga harus membaca ulang. Ya ini memang agak susah ya, tapi ya namanya perjuangan menuju NIP ya, kalau slogannya Iya. kita lulus ya, perjuangan Pejuang menuju NIP. NIP itu ya emang harus dilakukan seperti itu ya. TBK. Ya, jadi gini sharing juga ya bagi teman-teman kan kemarin TWK-nya itu memang beda sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun saya sama Mas Pria itu soal-soal TWK itu biasanya cuma pendek-pendek doang. Nah, kalau yang tahun yang 2018-2019 kemarin soal TWK-nya itu soalnya panjang-panjang, HOTS kalau orang bilang kan. High Order Thinking Skill gitu. Ya, betul. Nah, lalu kan kemudian teman-teman juga punya tuh yang namanya istilahnya kisi-kisi dari Permenpan. Kisi-kisi Permenpan untuk TWK itu kan ada beberapa bidang. Ada nasionalisme, ada integritas, ada bela negara, ada pilar negara, dan juga ada bahasa Indonesia. Nah, itu teman-teman yang harus kuasai masing-masing. Karena waktu belajarnya banyak, jadi di spare waktunya harus yang lumayan juga untuk ini TWK. Dulu saya sama Mas Pria itu kan waktu belajar singkat banget ya Mas waktu itu. Iya, betul. Nah, teman-teman di sini itu punya peluang lebih besar ya. Kenapa? Karena teman-teman udah aware nih mulai sekarang nih. Udah pengennya itu pengen banget gitu loh. Jadi teman-teman punya keunggulan itu waktu nih di sini. Karena waktu itu ya sangat bermanfaat apalagi untuk mempelajari TBK sama TKP. Apalagi sama TIU juga karena kan kebiasaan mengerjakan itu pasti semakin biasa nantinya. Nah, seperti itu ya Mas Iwan ya. Mumpung Iya. teman-teman ini masih punya waktu lebih banyak ya,
harus banyak membaca ya Mas Iwan. Apalagi itu ada tadi yang mengasih tips pilar-pilar kebangsaan ya, itu harus dipahami juga tuh, benar. Ya, karena makin ke sini soal-soalnya itu lebih ke current issue. Jadi soal-soal yang lagi terjadi di Indonesia, nah itu pasti muncul kebanyakan kayak gitu. Kayak di SKB kemarin mungkin teman-teman banyak jumpai soal-soal terkait pandemi gitu. Nah, itu karena sekarang kebanyakan yang current issue. Nah, mungkin lanjut ke yang tips trik TKP, Mas Pria. Oh, bisa ditampilkan Mas? Soalnya Udah jam 12 Bang, mau ada yang udah jam 12 ya? Rumahnya di mana itu kok udah jam 12? Bukannya harusnya jam 11 ya maksimal? di luar negeri, Pak. Iya, sepertinya. Wah, super sekali. Oke, kita yang tips trik TWK mungkin Mas Pria. TKP. Nah, untuk TKP ini kan mengerjakan mengenai nilai-nilai ya. Sebenarnya teman-teman itu diharapkan bagaimana sih teman-teman bersikap ketika dihadapkan suatu kondisi atau keadaan di tempat kerjaan teman-teman. Nah, di sini teman-teman kuncinya, tipsnya itu ya sebisa mungkin ya jangan berbohong intinya. Tetapi ya teman-teman jangan munafik-munafik banget gitu loh. Kalau misalkan teman-teman aslinya itu cuek banget ya jangan cuek-cuek banget nih kalau misalkan lagi ngerjain soal TKP. Pasti nilainya nggak bisa maksimal lah, seperti itu. Teman-teman harus logis nih. Kira-kira konteks dari suatu soal ini lagi bahas masalah nilai apa nih? Bisa misalkan nilai integritas ya. Integritas ini kan masalah pendirian kita itu kalau misalkan dihadapkan di suap lah atau di apa itu kita harus tegur tuh pendirian kita. Bisa juga profesional lah. Kalau nah itu ada tips juga nih, bawakan diri ke dalam soal. Nah itu salah satu tips juga. Jadi posisikan teman-teman itu lagi berada di situasi yang ada di dalam soal. Jadi teman-teman bisa membayangkan. Tetapi kembali lagi, jangan munafik-munafik banget. Oke? Ya disesuaikan dengan konteks soal itu. Menjadi orang sok bijak, bukan menjadi orang sok bijak ya di sini. Tetapi teman-teman belajar gimana sih kalau misalkan menghadapi suatu kondisi, suatu permasalahan itu yang benar sikapnya itu seperti apa. Nah itu ya. Itu Ya, Mas Iwan dari saya. gini, saya nambahin. Tadi ada yang bilang berperang sok bijak. Ini salah. Jadi Bukan sok jangan malah kayak gitu. Kalau teman-teman berperan sok bijak, nanti jawabannya bisa jadi malah kena jawaban yang jebakan. Karena ada beberapa soal itu yang jawabannya memang harus yang jawaban jelek, bukan yang jawaban baik gitu loh. Jadi nggak semua soal TKP jawabannya pasti yang positif. Ada beberapa soal TKP yang nilainya tinggi, itu malah soal yang jawabannya kalau kita bilang negatif gitu. Ya, betul. Makanya jangan terlalu bilang kita harus sok bijak, tapi posisikan diri kita jika sebagai seorang abdi negara, sebagai PNS. Sikap seperti apa sih yang harus dimiliki oleh sebagai seorang PNS? Nah, gitu. Jadi, posisikan diri kita sebagai seorang abdi negara. Jangan sok bijak, karena kalau kita sok bijak, jawabannya bisa menjebak tuh di soal-soal TKP. Karena ya, Mas. Ya, waktu tahun lalu kan tahun ini STAN nggak buka ya. Tahun lalu saya ngajar beberapa teman-teman yang mau masuk ke PKN STAN, adik-adik SMA itu, hampir semua siswa gagal di SKD itu karena dia gagal di TKP-nya. Padahal soal STAN itu biasanya yang susah di TIU. Nah, tapi TIU sama TBI-nya bagi mereka, bahasa Inggris sama matematikanya bagi mereka nggak susah ternyata. Marah jatuhnya di soal-soal TKP. Karena itu tadi, mungkin berperannya sok bijak. Ada beberapa soal itu menjebak. Jawabannya bukan yang positif, tapi jawabannya yang standar atau jawabannya yang biasa-biasa aja gitu. Iya, betul. Nah, ini ada juga Mas tips yang di-share oleh Nida Dusturia Mas, benar juga nih. Apa tuh? Salah satu tipsnya berlatih membaca cepat nih, teknik membaca cepat. Karena kan panjang-panjang nih sekarang. Betul. Kan. Nah ini teman-teman harus membiasakan diri caranya membaca cepat itu seperti apa. Nah ini ya harus dipelajari nih teman-teman. Skimming ya, tapi mendapatkan poin-poin penting di dalam satu soal itu. Ini harus dibiasakan, makanya teman-teman harus sering mengerjakan soal. Makanya nanti sering-sering latihan tryout yang diadakan oleh Kita Lulus juga ini ya. Ini adalah salah satu cara teman-teman meningkatkan ya kecepatan, ketepatan sama
ya kebenaran dari jawaban teman-teman semua. Kayak gitu ya. Nah, gini, kalau mau ditambahin tips lagi, di TKP itu kan ada beberapa subtes atau beberapa kompetensi yang diuji sama pembuat soal. Itu kan ada yang terkait misalnya pelayanan publik, terkait jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme, dan segala macamnya. Nah, itu teman-teman harus ketahui dulu, soal ini masuk yang mana sih? Oh, masuk soal teknologi informasi. Berarti objektifnya apa? Teman-teman bisa memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Gitu. Nah, kalau misalnya soal tentang profesionalisme, berarti objektifnya adalah mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Gitu. Jadi disesuaikan, dianalisis dulu. Oh, ini soal profesionalisme, berarti jawabanku harus yang terkait dengan kinerja. Oh, ini terkait dengan teknologi informasi, berarti bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang pekerjaan. Gitu-gitu sih. Betul itu. Nah, itu menjawab pertanyaannya Nabila Lailil ya. Jawabannya kok bagus semua nih. Nah, itu disesuaikan dengan konteksnya nih. Lagi bahas apa sih soal ini? Kalau misalkan lagi bahas profesional tadi, ya berarti jawaban yang tepat memilih yang ada hubungannya dengan profesional. Kayak gitu ya. Betul, betul. Next class khususin buat TKP, TWK boleh. Minggu depan kita ada lagi kelas. Kalau teman-teman join ya, kita bisa sediakan waktu untuk yang TKP sama TWK deh. Karena minggu ini kita TU kan sama Mas Pria. Minggu depan insya Allah kalau Bu Salamah bisa join dengan kita bisa bahas yang TKP sama TWK gitu. Tryout-nya nanti ada lagi. Ada lagi aman kok. Tenang, ditunggu saja ya semuanya. Iya. Oke, mungkin dari saya sama Mas Pria cukup. Kita serahkan lagi ke Kakanda Asep. Iya, silakan Kakanda Asep. Boleh dilanjutkan sesinya. Pembahasannya kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita ketemu lagi insya Allah. Kalau Bu Salamah bisa hadir, nanti kita lanjutkan dengan Bu Salamah. Atau dengan Mas Pria lagi juga nggak apa-apa. Oke, silakan Kang Asep. Masih di mute. Iya, terima kasih banyak Mas Iwan. Ya, jadi untuk teman-teman yang udah pada kepo ya tadi pada nanyain, juga udah pada tanya ke Bang Gulus gitu mengenai harga. Nah, ini ada harganya gitu ya dari yang Pro. Ini ada sampai dengan yang Platinum. Ini tadi ini ya 10 plus 5 ya. Plus ada tryout-nya. Yang ini plus 20 plus 10. Yang ini 30 plus 15. Gitu. Nah, yang ini itu yang best sellernya. Tapi bentar. Terus nanti kayak mungkin kayak aduh mahal. Gimana ya gitu. Tenang. Bang Lulus itu pengertian sama teman-teman semua. Tapi selain itu ya sebelumnya ada juga yang ini maksudnya pakai garansi apaan sih? Ini teman-teman kalau amit-amitnya ya, amit-amitnya nih, kalau ternyata nggak lulus setelah SKD, kita akan kembalikan 100%. 100% ya teman-teman, biasanya kan yang lain kayak yang 50% deh gitu. Setengah harga ya gitu. Enggak. Karena kita yakin, kita confident, kita percaya diri, kita bisa nganterin teman-teman. Kalau sampai amit-amitnya kita gagal, kita belum bisa nganterin teman-teman, kita akan kembalikan 100%. Karena kembali lagi ini adalah bentuk pengabdian dari kita para entusias gitu ya, para pendidik Indonesia di sini. Nah, tapi belum selesai di situ juga teman-teman. Ada asik-asiknya lagi nih. Kita punya kejutan lulus dari kita lulus. Oh iya, pertama-tama juga mau ngucapin terima kasih juga ya kepada Mbak Mahda gitu, kepada Mbak Arin Hira gitu, kepada Mbak Pujiastuti yang juga merupakan alumni ya dari kita lulus SKB kemarin yang juga ikut menyupport kita gitu pada malam hari ini gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang merasa ragu gitu ya, boleh banget gitu ya, bisa minta, bisa tanya-tanya testimoni sama mereka akan senang dengan senang hati insya Allah untuk mencerahkan gitu ke teman-teman gitu ya, karena mereka yang sudah menjalani prosesnya selama ini sebelumnya gitu, mereka akan memberikan testimoni jujur mengenai kelebihan dan kekurangan kita dan kekurangan yang akhirnya kita ambil di sini sebagai point of improvement atau yang akan kita terus
tingkatkan kualitasnya gitu teman-teman. Karena nggak mungkin sempurna ya kan. Nah, tapi ada keinginan dari kita untuk maju di sini. Dan karena kita ingin membawa kemajuan bagi teman-teman kita lulus di sini. Jadi kita lulus bersama kita lulus. Kejutannya apa sih? Kita punya diskon eksklusif hanya sampai dengan hari Minggu besok doang. Jam 23.59. Diskonnya 200.000 ya teman-teman ya. Dengan kode referralnya kita lulus 200. Tuh. Coret. Jadi berapa? Jadi cuma 500 ribuan doang, teman-teman. Untuk yang best sellernya nggak nyampe 1000K. Teman-teman kan biasanya gini ya, check out Shopee. Ingat nggak kemarin 10-10 itu pada kalap nggak kemarin? Coba dihitung-hitung kemarin di check out ada berapa. Bayangin kalau misalnya kita besok ya udah keterima CPNS, terus kita punya stabilitas nih ya. Kita punya kepastian. Apalagi di tengah COVID-19 ini yang apa-apanya serba nggak pasti ya. Terus kita punya kepastian sebagai CPNS, kita punya penghasilan tetap gitu. Alhamdulillah. Nah, kita tuh, ini tuh nggak ada apa-apanya gitu nanti. Itu investment teman-teman aja. Mungkin juga mau beralasan juga ya, aku kan juga check out Shopee, entah makeup lah, entah buat voucher game lah atau apa gitu. Itu kan juga investment buat aku gitu. Ya ini juga investment juga, tapi ya nanti akhirnya teman-teman mau itu check out lebih banyak nantinya ya. Di toko oranye, toko merah, toko hijau nanti bisa lebih banyak lagi. Tenang. Gitu. Nah, kita punya kejutan lagi nih, nggak selesai di sini. Apalagi? Ternyata di sini ya teman-teman bisa juga dicicil gitu. Jadi ini ada yang bisa dicicil juga teman-teman ya. Sini ya. Jadi teman-teman misalnya kayak ngerasa kayak aku boleh nggak sih DP dulu aja gitu, setengah gitu. Bisa. Oke, teman-teman. Jadi biaya jangan sampai menjadi halangan kita untuk belajar dan menggapai masa depan yang lebih cerah. Oke. Ini murah nggak? Murah banget guys gitu. Kalian bisa bayangkan, kalian bisa bandingin lah sama yang lain gitu. Ini setidaknya 1/4 gitu ya, cuma 1/4-nya doang daripada yang lain. Itu paling nggak ada yang kayak sampai wah itu sebanyak-banyak itulah gitu ya. Karena ini benar-benar kayak yang itu bentuk pengabdian dari kita teman-teman. Jadi ya istilahnya ini tuh bukan dibilang biaya, ini namanya itu komitmen fee teman-teman. Komitmen fee itu apa? Supaya teman-teman tuh merasa berinvestasi gitu ya. Jadi kayak teman-teman tuh merasa harus ada tanggung jawab gitu untuk belajar. Soalnya kalau kadang tuh nyadar nggak sih? Kadang kalau misalnya nggak apa, ya udah kayak ya udah sih, ya udah nggak ikut nggak apa-apa gitu. Kadang kayak jadi ngerasa nggak ada komitmennya, kurang komitmen gitu. Yang rugi siapa? Yang rugi teman-teman sendiri gitu. Makanya ya teman-teman, ini nanti insya Allah tadi udah banyak juga yang WA Bang Lulus, dan ini juga kalau teman-teman yang masih belum ngeh nomor cantiknya, nomor cakepnya Bang Lulus itu berapa ya. Jadi kayak Bang Lulus ini cakep banget sumpah kayak guys, kayak bener-bener kayak apa namanya opa-opa Korea kayak gitu ya. Itu bener-bener keren banget Opa Lulus ini. Ya nomornya itu secakep orangnya. Jadi 0858 8000 6500. 0858 8000 6.500. Udah kayak iklan ini aja ya, properti gitu ya, harga Senin naik gitu. Nggak apa-apa. Nah, tapi yang penting adalah, ini benar-benar terbatas doang teman-teman. Teman-teman bisa kayak tanya deh gitu ya sama alumni-alumni SKB kemarin gitu ya, yang platinumnya kita kemarin yang bestsellernya itu yang sold out itu dari langsung live pembahasan pertama. Jadi live pembahasan pagi, malamnya udah langsung sold out. Itu benar-benar terjadi kemarin di SKB. Ini tempat terbatas ya, benar-benar kita ini yang bestsellernya kita benar-benar mau memastikan ya kita bisa memberikan kualitas yang terbaik. Jadi kita waktu itu tidak extend kapasitasnya. Jadi teman-teman jangan sampai menyesal, karena penyesalan itu ya emang selalu di belakang. Tapi teman-teman bayangin aja itu ya sekarang proyeksikan teman-teman nyesalnya di depan gitu. Jadi supaya tahu, bukan bayangin tapi kalkulasikan resiko teman-teman kalau perjuangannya nggak maksimal teman-teman. Nah, jadi dengan kayak segala fasilitasnya, itu teman-teman saya tadi pengen kepo gitu ya, TKP gimana gitu, karena TKP emang ngeri gitu ya, gimana caranya, ya itu makanya ikutan nanti ya, itu resep rahasia banget tuh soalnya. Dari kita-kita yang nilai TKP-nya di atas
160. Gitu. Nah, ada pertanyaan? Nanti bisa ditanyain di kolom komentar ya.